Bismillahirrahmanirrahim. Aqsam hurufil jarri. Segi pembagian lain untuk huruf jar, yaitu melihat kepada keaslian huruf jar. Ada 3 kelompok huruf jar. Pertama, huruf jar asl atau hurufil jarri al-asli, yaitu huruf jar yang memiliki arti khusus. Keberadaan huruf jar ini, huruf jar asli, amatlah penting dalam sebuah jumlah dan memajrurkan isim secara lafaz dan juga secara jabatan. Contoh, al-ajalatu minasyaitan. Kalimah min ini merupakan huruf jar asli, berarti khusus, artinya memiliki makna. Ya, ketergesaan itu datang dari, ya, min dari syaitan. Adanya huruf min dalam jumlah yang kita baca sangat penting. Jadi, sempurnanya jumlah, ya, sempurnanya maksud daripada jumlah, ya, dengan adanya huruf jar tersebut. Dan kalimah syaitan dimajrurkan oleh min secara lafaz dan juga secara jabatan. Secara lafaz dibaca syaitani, dan secara jabatan pun dikatakan isim majrur. Kelompok kedua. Kelompok kedua, apa yang disebut dengan huruful jarri az-zaid, huruf jar tambahan. Contoh dalam ayat, ya, wa kafa billahi syahida. Nah, huruf jar zaid ini sekedar menjadi huruf jar untuk penguat, menekankan, ya. Kalimah ba ini hanyalah penguat dalam jumlah wa kafa billahi syahida, sebagai penguat. Dan adanya kalimah ba ini atau tidak adanya kalimah ba dalam jumlah wa kafa billahi syahida tidak berpengaruh. Artinya ada atau tidak adanya kalimah ba sama saja. Sehingga misalkan dikatakan wa kafa billahi syahida atau yakfillahu syahida, itu maknanya sama. Arti daripada jumlah adalah sama. Ya. Dan isim majrur dengan huruf jar zaid adalah majrur secara lafaz saja. Adapun jabatannya, maka kondisional, menyesuaikan status kalimah dalam jumlah. Kalau misalkan dalam jumlah wa kafa billahi syahida maknanya yakfillahu syahida, maka lafzul jalalah Allah dalam jumlah yakfillahu syahida, lafzul jalalah Allah sebagai fa'il. Ini huruf jar zaid, atau bisa kita katakan huruf jar tambahan. Kelompok ketiga, huruf jar syabih bizaid, huruf jar yang serupa dengan huruf jar tambahan. Ya, ini bisa dikatakan gabungan antara huruf jar asli dan huruf jar zaid dalam beberapa kriteria huruf jar kelompok ketiga ini. Yaitu huruf jar ini memang memiliki arti khusus sebagaimana huruf jar asli, memiliki makna, ya. Dan keberadaannya amat penting dalam sebuah jumlah. Artinya jumlah yang diimbuhi oleh huruf jar syabih bizaid maknanya dapat difahami ketika huruf jar tersebut ada dalam jumlah. Maka rubbas sadiqin anfa' min syaqiqin. Terkadang kawan lebih dapat memberi manfaat daripada saudara kandung. Maka rubba ini memiliki arti, bukan sekedar huruf jar tambahan, tetapi memang huruf jar yang memiliki arti. Dan keberadaannya amat penting, sehingga keberadaannya ini dalam jumlah sangatlah penting. Hanya saja dalam memajrurkan isim itu sekedar secara lafaz saja, tanpa jabatan. Sehingga kalau ditanya kalimat shadiq statusnya apa, maka jawabannya bukan sebagai isim majrur. Tetapi kalau ditanya, ya, lafadznya ini i'rab apa, maka jawabannya adalah majrur. Shadiqin dibaca majrur, tapi statusnya bukan sebagai isim majrur. Sehingga huruf rubba ini dikatakan huruf jar syabih bizaid. Beberapa atau terutama kelompok huruf jar zaid dan huruf jar syabih bizaid ada catatan kaki di bawah, ya, yang itu dapat dibaca oleh para pendengar sekalian. Muta'allaq al-jar wal majrur.
mungkin bagi sebagian kita sering menemukan ketika mengi'rab huruful jar dan isim majrur, maka ada tambahan dalam i'rab wal jar wal majruri muta'alliqani atau wal jar wal majrur muta'alliq bi. Nah, itu maksudnya apa? Maka ikhwan dan akhwati fid din, maksud dari muta'alliq al majrur, muta'alliq al jar wal majrur adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan al jar wal majrur. Ya. Sesuatu tersebut biasanya berupa fi'il. Kalau tidak berupa fi'il, maka apa saja yang terkandung padanya makna fi'il, tapi tidak sembarang kalimah ya. Kalau memang bukan berupa fi'il, ya maka isim. Maka isim-isim ini harus isim yang merupakan atau memiliki kandungan makna fi'il. Biasanya berupa isim-isim mushtaq. Itu dapat dilihat catatan kaki, bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul, atau juga bisa berupa isim jamid, ya, seperti masdar, ya. Kemudian juga berupa sifat musyabbahah atau isim tafdil. Nah, ini dapat kita lihat. Kita langsung melihat dalam jumlah prakteknya. Maksud muta'alliq al-jar wal majrur. Seperti dalam jumlah ja'a Zaidun minal Qahirati. Zaid datang dari Kairo. Al-jar wal majrur dalam jumlah adalah minal Qahirah. Dari Kairo. Kalau dalam bahasa kita itu biasanya ada istilah SPOK. Keterangan tempat dari Kairo. Nah, di sini subjek, predikat, keterangan. Keterangan dari Kairo. Minal Qahirati yang merupakan jar wal majrur butuh kepada muta'allaq. Apa maksud dari Kairo ini? Yaitu datangnya Zaid. Maka ja'a adalah muta'allaq untuk minal Qahirah. Memiliki hubungan, artinya memiliki keterkaitan. Dan kalimat ja'a adalah fi'il. Ya. Jelas insyaallah. Jadi dari Kairo itu adalah datang. Datangnya Zaid itu. Perbuatan datang. Nah, seperti juga dalam jumlah. Zaidun akbaru min Aliyin. Zaid lebih tua dari Ali. Jar majrurnya adalah min Ali. Dari Ali. Nah, apanya yang maksud daripada kalimat min Aliyin? Dari Ali. Yang diinginkan daripada jar majrur min aliyin adalah lebih tuanya Zaid, yaitu kalimah akbar yang merupakan isim tafdil. Nah, ini bukan berupa fi'il kan? Kalimah akbar ini bukan berupa fi'il tetapi berupa isim tafdil. Namun terkandung pada kalimah ini makna fi'il. Ya. Makna fi'il. Kata kerja sifat ya, lebih besar ya. Nah, selain berupa fi'il atau apa yang bermakna fi'il, ya tentunya ini ya. Maka terkadang muta'allaq al-jar wal majrur ini dihilangkan dari jumlah. Seperti dalam jumlah Zaidun fil fasli. Kita kadang menemukan jumlah yang singkat seperti ini. Zaidun fil fasli. Zaid di kelas. Jar majrurnya adalah fil fasli. Nah, maka pertanyaannya muta'allaqnya apa? Fil fasli, di kelas. Apanya yang di kelas? Apakah Zaidnya, memang Zaidnya di kelas, tapi apanya daripada Zaid yang di kelas itu, yaitu kainun, keberadaan Zaid. Maka Zaidun kainun fil fasli. Nah, kalimah kainun ini yang merupakan isim fa'il. Ini adalah salah satu contoh muta'alliq jar majrur yang dihilangkan dari sebuah jumlah. Maka bagaimanapun sebuah jumlah kalau disebutkan dalam jumlah tersebut jar wal majrur, itu membutuhkan muta'allaq. Entah muta'allaq disebutkan bisa berupa fi'il atau apa yang bermakna fi'il, terkandung makna fi'il, atau muta'allaqnya dihilangkan dari jumlah. Hanya saja perlu dicatat. Itu dapat dilihat di catatan kaki. Hanya saja jar majrur yang membutuhkan muta'allaq itu adalah dari kelompok huruf jar asli saja. Berikut isim-isim majrurnya. Ya. Adapun dari huruf jar, kelompok huruf jar zaid, seperti dalam
jumlah wa kafa billahi syahida, atau kelompok huruf jar syabih bizaid seperti rubba sadiqin, ini tidak membutuhkan muta'allaq, ya, tidak membutuhkan, ya, huruf jar zaid atau huruf jar syabih bizaid tidak butuh kepada muta'allaq, ya. Jadi kalau ingin melihat huruf jar mana yang membutuhkan muta'allaq, maka adalah dari kelompok huruf jar asli saja. Berikut isim-isimnya. Belajar i'rab dan aplikasi dari huruf-huruf jar dengan 3 macam atau 3 kelompok huruf jar, ya. Asli, zaid, dan syabih bizaid. Dalam jumlah ja'a Mahmudun minas Su'udiyah. Ja'a fi'il Mahmud fa'il. Minas Su'udiyah harfu jarrin mabniyun ala sukun. Min. As-Su'udiyah ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, ini karena huruf jar asli maka membutuhkan muta'allaq. Dan muta'allaqnya adalah kalimah ja'a. Maka dikatakan setelah kita mengi'rab huruf jar dan isim majrurnya, kita sebutkan wal jar wal majruru muta'alliqani bi ja'a. Dan jar dan majrur memiliki keterkaitan dengan kalimah ja'a. Nah, itu maksudnya daripada wal jar wal majruru muta'alliqani bi ja'a. Kemudian dalam jumlah ma kallamahu min ahadin. Tak seorang pun berbicara kepadanya. Tak seorang pun berbicara kepadanya. Di sini, kalimah min merupakan huruf jar zaid tambahan. Bermakna, ma kallamahu ahadun. Maka dikatakan min harfu jarrin zaidun mabniyun ala sukun. Huruf jar zaid, huruf jar yang merupakan tambahan, mabni ala sukun. Sedangkan kalimah ahadin, karena makallamahu min ahadin bermakna makallamahu ahadun, maka ahad adalah status sebagai fa'il. Maka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun man'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaid. Status kalimah ahad atau i'rab kalimah ahad, pertama statusnya adalah fa'il. Ahadin fa'il. Marfu', maka kalau fa'il berarti marfu'. Dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Tidak tampak tanda dhammah karena tersibukkan dengan harakat yang disebabkan oleh huruf jar zaid, yaitu kalimah min. Karena ada min, maka terbaca majrur. Karena memang min adalah huruf jar, ya, maka dibaca ahadin. Nah, inilah yang menyebabkan dhammahnya tidak tampak daripada kalimah ahad. Walaupun secara makna, ya, tetap dikatakan sebagai fa'il. Nah, tentunya memang kalau ada pertanyaan bagaimana kita mengetahui ini kalau dikatakan huruf jar zaid, itu ada ketentuannya. Yaitu terutama ketika kita membahas makna-makna huruf jar, insyaallah akan lebih jelas. Kemudian dalam jumlah rubba sadiqin anfa' min syaqiqin. Terkadang kawan dapat lebih memberi manfaat daripada saudara kandung. Kalimah rubba ini adalah huruf jar dan merupakan huruf jar syabih bizaid. Kalau kalimah rubba jelas, ya. Insyaallah kita tidak susah untuk mengatakan huruf jar kelompok apa. Cuman kalau kalimat seperti kalimah min, ya, dalam jumlah sebelumnya maka lamahu min ahadin, ini kita butuh pengetahuan terlebih dahulu. Bagaimana kalimah min ini bisa dikatakan huruf jar zaid, itu harus ada ilmunya. Tapi kalau kalimah rubba, ini selamanya kita katakan huruf jar syabih bizaid. Nggak mungkin kalimah rubba masuk kepada huruf jar asli dan nggak mungkin masuk kepada huruf jar zaid. Kalau kalimah min,
Bisa jadi kadang seperti dalam jumlah ja'a mahmudun minas su'udiyah, min sebagai huruf jar asli. Namun ternyata dalam jumlah bawahnya makallamahu min ahadin, min sebagai huruf jar zaid. Maka cara i'rabnya pun berbeda dan cara i'rab isim setelahnya pun berbeda. Adapun rupa, maka selamanya kita katakan huruf jar syabih bizaid. Enggak mungkin kita katakan huruf jar asli, enggak mungkin kita katakan huruf jar zaid. Nah, itu diberi catatan diktat antum seperti itu. Maka sengaja kita kasih contoh yang seperti ini. Kalimah min ini ada aplikasi dalam sebagai huruf jar asli, ja mahmudun minas su'udiyah, dan juga ada aplikasinya dalam sebagai huruf jar zaid seperti makallamahu min ahadin. Nah, adapun rubba, maka kita katakan jelas huruf jar syabih bizaid mabniyun 'alal fathi. Nah, kemudian ketahuilah bahwa kalimah rubba ini biasa datang di awal jumlah. Dan yang namanya isim di awal jumlah biasa disebut atau berstatus sebagai mubtada. Maka kalimat shadiqin adalah statusnya sebagai mubtada. Dan tentunya mubtada adalah marfu', maka mubtada'un marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak tampak. Tidak dibaca shadiqun. Tetapi secara status adalah shadiqun, mubtada. Tidak tampak dhammah karena memang tersibukkan dengan keadaan yang mengharuskan harakat yang sesuai karena sebab masuknya huruf jar syabih bizaid. Maka dikatakan dhammu alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun man'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri syabih bizaid. Berat. Kemudian dalam jumlah berikutnya al-ilmu fis sudur. Ilmu itu berada di dalam dada. Nah, inilah sejatinya ilmu. Berada di dalam dada dan teraplikasi dalam amalan. Dalam jumlah al-ilmu fis sudur terdapat jar majrur, yaitu kalimah fis sudur. Sehingga kita katakan fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. As-sudur ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun. Sampai kalimah fis sudur sudah di Arab, jelas insyaallah, jelas. Nah, kalimah fi adalah huruf jar dari kelompok huruf jar asli. Jika memang demikian dan ternyata memang kalimah fi adalah huruf jar asli, maka jar majrur dalam jumlah al-ilmu fis sudur membutuhkan muta'allaq. Dan ternyata kita tidak mendapati kalimah berupa fi'il atau kalimah yang memiliki makna fi'il. Karena memang sekedar berbunyi al-ilmu fis sudur. Tidak ada kalimah berjenis fi'il dan tidak ada ditemukan isim-isim yang memiliki makna fi'il. Maka bagaimana muta'allaq fis sudur? Seperti kita sebutkan sebelumnya dalam penjelasan sebelumnya, maka muta'allaqnya adalah berupa kalimah yang dihilangkan dari jumlah. Ya, dan takdirnya di sini kita takdirkan dengan isim fa'il yaitu kainun. Sehingga kita katakan wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufin taqdiruhu kainun. Dan jar dan majrur berkaitan dengan sesuatu yang dihilangkan dari jumlah, yaitu kalimah yang dihilangkan dari jumlah al-ilmu fis sudur, takdirnya adalah kainun. Nah, inilah maksud daripada muta'allaq. Bagaimanapun, jar majrur terutama dan memang hanya dari jar asli saja membutuhkan muta'allaq. Dalam jumlah berikutnya, la tukallim min ahadin. Maknanya, la tukallim ahadan. Jangan bicara kepada seorang pun. Di sini, jar majrurnya adalah min ahadin. Ya. Hanya saja kalimah min di sini masuknya adalah kelompok huruf jar zaid. Ini kita ketahui dengan beberapa ilmu tentunya. Dan tampak makna daripada la tukallim min ahadin adalah bermakna la tukallim ahadan. Sehingga ahad adalah berstatus sebagai maf'ul bih. La tukallim ahadan. Bagaimana i'rabnya?
maka min adalah harfu jarrin zaidun mabniyun 'alas sukun. Huruf jar zaid, huruf jar tambahan mabni di atas sukun. Adapun kalimah ahadin, karena memang berstatus sebagai maf'ul, seperti tampak dalam maknanya la tukallim ahadan, maka ahadin adalah maf'ulun bihi. Dan namanya maf'ul adalah mansub, maka mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun, dan tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang tidak tampak. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri zaid. Tidak tampaknya tanda fathah dalam kalimah ahadin, sehingga dibaca ahadin, tidak dibaca ahadan, karena memang mengharuskannya keadaan ya harokat yang sebabnya adalah kalimah min yang merupakan huruf jar zaid. Maka kita tetap membacanya la tukallim min ahadin. Ya. Jelas insyaallah? Jelas. Walaupun memang masih terbayang-bayang kenapa kok bisa kita katakan kalimah min ini huruf jar zaid, maka jawabannya adalah ada ilmunya. Insyaallah akan kita ketahui pada pembahasan tentang makna-makna huruf jar. Bisa dilihat seperti pada jumlah sebelumnya, ja'a Mahmudun minas Su'udiyah, min sebagai huruf jar asli, ma kallamahu min ahadin, min sebagai huruf jar zaid, dan la tukallim min ahadin, min sebagai huruf jar zaid juga. Cuma dalam jumlah la tukallim min ahadin, di sini ahad sebagai maf'ul, adapun ma kallamahu min ahadin, ahad sebagai fa'il. Ini ada ilmu. Mudah diketahui insyaallah menentukan antara huruf jar zaid dan huruf jar asli setelah kita mengkaji tentang makna-makna huruful jarri. Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.